Kalau suku itu kakek buyut saya orang Pakistan. Punya anak satu kakek saya punya anak 15, ayah saya. Nah, kalau dari bapak, kalau mama saya itu Jawa. Lahir di Batam. Orang tua merantau dari Dabo Singkep, Lingga, merantau ke Tanjung Pinang, baru ke Batam. Iya, tanggal 20-an itu Ada DM masuk? ada DM masuk, ya dari tim Brownies ngechat, itu minta nomor HP. Setelah saya kasih, itu belum ada kabar lagi. Baru ada kabar di bulan Juni. Nah, Juni itu kebetulan Ada DM lagi? Ada DM lagi dari pagi-pagi Ambyar. Nah, jadi kebetulan jadwalnya juga deketan, nah jadi bisa berangkat sekaligus izin sekalian. Apa komunikasi mereka ke Pak Ilham? Kok mereka bisa DM Pak Ilham? Karena mereka nengok dari... Betul, karena melihat konten. Jadi sambil mereka nge-DM, sambil mereka nunjukin konten kita tuh yang viral tuh yang mana. Oh, ini bener nggak konten Iya, Bapak benar. gitu ya? Iya. Yang salah orang juga ya, Bu ya? Iya. Terus akhirnya dijadwalkan untuk datang? Betul, dijadwalkan pada awal Juni. Juni. Berangkatnya. Baru ya, tanggal berapa? Tanggal 5 atau 4. Tanggal 5, oh baru ya? Baru. Dan semuanya diakomodasi dari mereka? Diakomodasi, tiket pesawat, penginapan, terus transportasi bandara ke hotel juga dijemput. Seperti itu. Dan akhirnya tayang lah ya? Tayang, betul. Nah, di sana apa yang dibahas? Ini terkait dengan keseharian Bapak juga betul, ya? sama. Terus juga ya apa aja sih tantangan sebagai guru Gen Z dalam menghadapi siswa guru Apa tuh? muda? Apa jawaban Pak Ilham? Kalau jawaban saya, tantangan kita sebagai guru muda ya, kita satu sisi harus dekat sama murid, tapi satu sisi kita harus menjaga wibawa. Jangan sampai kedekatan kita membuat siswa tidak menghargai kita. Nah, itu yang harus kita kontrol, bagaimana tarik ulurnya lah. Terkadang kita harus tegas, terkadang kita harus bisa memanjakan mereka, dekat sama mereka. Nah, itu tantangannya. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita. Jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa, podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan narasumber-narasumber tokoh-tokoh yang ada di Batam, tentunya yang menginspirasi dan juga memotivasi. Nah, ini kemarin kita di Batam tentunya heboh ya. Karena ada salah satu guru sekolah yang ada di Batam, ini tepatnya di SD Negeri 009 Batam Kota. Ini sempat viral karena Gen Z yang juga multi talenta ya. Mereka salah satu guru ini diundang di stasiun televisi nasional di Jakarta. Nah, di podcast Tamu Kita kali ini kami berkesempatan untuk datang langsung ke sekolah SD Negeri 009 untuk berbincang lebih banyak dengan guru viral tersebut dan juga bersama dengan kepala sekolahnya. Sudah hadir di samping saya, ini guru viralnya Pak Ilham Ramadan. Betul sekali ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat ya. Didampingi sama kepala sekolahnya yang luar biasa, Ibu Mariani. Iya. Kepala sekolah SD Negeri 009 Batam Kota ya Bu. Baik. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Amin. Semangat ya Bu ya? Semangat. Ini apa auranya gembira ya? Iya. Harus ceria. Harus ceria ya Pak. Ceria ya. Karena tadi guru viral, Iya. nama SD Negeri 009 Batam Kota ini sempat mencuat di nasional. Alhamdulillah ya. Ini berkat Pak Ilham tentunya dan juga Ibu Mariani. Amin. Baik Ibu Mariani dan juga Pak Ilham, di sesi pertama podcastnya Tamu Kita, sahabat kita ingin kenal lebih jauh, kenal lebih dekat dengan dua narasumber. Sama Pak Ilham dulu. Pak Ilham ini aslinya orang mana Pak? Kalau suku itu kakek buyut saya orang Pakistan. Orang Pakistan? Iya. Jadi punya anak satu kakek saya punya anak 15, ayah saya. Nah, kalau dari bapak, kalau mama saya itu Jawa. Jawa. Iya. Dari Pakistan Jawa. Kalau Pak Ilham kayaknya lebih ke Pakistan ya kan? Iya, Oke. Asli tapi lahir di Batam ya? Lahir di Batam, dari kecil di Batam, besar Dari di kecil Batam. di Batam. Betul. Orang tua berarti merantau dulu ya? Iya, orang tua merantau dari Dabo Singkep, Lingga. Dua-duanya dari Lingga. Oh, asli Kepri ya? Iya, Kepri. Merantau ke Tanjung Pinang, baru ke Batam. Pak Ilham anak ke berapa? Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Betul. Tahun berapa lahirnya? Masih muda ya? Lahir tahun 98 akhir. Jadi masih 26 tahun lah sekarang. 26 tahun? Iya, betul. 26 tahun. Ini pendidikannya di mana? Di Batam semua? Dulu sempat kuliah di Umrah. Dari SD? SD di mana? Oh, SD. SD di Batam, di 005 Lubuk Baja, SD-nya. SMP-nya SMP Negeri 6 Batam. SMA-nya SMA Negeri 12 Batam. Dan kuliah? Kuliah sempat di Umrah Tanjung Pinang itu setahun, dari 2016 sampai 2017.
Setelah itu pindah ke Unrika tahun 2017 hingga 2020, lulus S1, kemudian lanjut lagi ambil PGSD di UT di tahun 2022, lulus tahun 2023. Oh, memang PGSD ya? Iya. Memang cita-cita jadi guru? Dari kecil mau jadi guru sih, karena lihat orang tua guru, jadi sosok orang tua tuh sebagai contoh sih jadinya. Sama ibu? Ibu Oh, saya ibu. guru, iya betul. Kalau bapak? Ayah main musik. Oh, main musik. Iya, main musik. Terus gembira terus ya? Iya, happy. Anak ke? Anak keempat. Dari empat bersaudara. Oh, betul. bungsu ya? Bungsu, betul. Berarti 3, 2, 1 guru juga? Guru profesinya? juga, semuanya guru. Oke. Yang pertama guru di Tanjung Pinang. Yang Guru SD juga? Guru SD juga. Oke. Yang kedua guru SD di SD 006 Batam Kota. Yang ketiga guru SD di 009 Lubuk Baja. Yang keempat di sini. Makanya Pak Ilham juga termotivasi untuk Betul, jadi guru karena saling support, kita kan sama-sama guru, saling backup gitu. Tamat kuliah tahun berapa? S1 yang pertama 2020, kemudian ambil PGSD, lulus lagi tahun 2023, S1 yang kedua. Berarti mulai ngajar kapan? Pengalaman ngajar? Mengajar pertama kali dari 2018. Waktu itu masih kuliah semester 5. Masih kuliah Iya, tapi semester jadi 5. Sambil jadi ngajar guru juga. di swasta. 2018 itu waktu umur masih 19 tahun. Wih, Iya, masih muda. Jadi pengalaman lah yang ngebentuk hingga sekarang ini. honor dulu ya. Honor di swasta, bener, guru Kalau swasta. di SD 009 Di sini sejak tahun 2024. SK-nya. dengan status ASN. P3K, betul, ASN P3K. Baik, luar biasa ya. Iya, Kita akan lebih dalam nanti di sesi kedua terkait dengan guru viralnya, Pak. Baik. Penasaran juga sama Ibu Kepseknya, Iya. Ibu Mariani. Ibu Mariani asli orang mana, Bu? Kalau saya orang Tanjung Pinang. Oke. Orang Kepri juga berarti Iya, ya, Bu ya? orang Kepri, saya di Pinang saya. Tepatnya di Batu 11 ya, Tanjung Pinang. Merantau ke Batam. Saya Batam, ya. Dari dulu juga sering juga keluarga ada di Batam gitu. Jadi saya di Batam ini dari tahun 1988. 88? Ya Waktu sudah, Ibu? sudah tamat SPG, saya langsung ke Batam. Saya sempat honor guru di Bengkong hari itu. Sempat honor juga ya, Bu? Sebentar. Setelah itu langsung alhamdulillah saya jadi PNS. Tahun? Di 88. 88, Pak. Iya. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun Ibu jadi Berapa guru? tahun ya? Sudah hampir lebih kurang 37 ya. 37 tahun ya, Bu? Iya. Mengabdi Alhamdulillah. untuk mencerdaskan ada bangsa ya, Bu. Iya. Bu berapa bersaudara? Oh, saya ada 7 saudara. Bu anak ke? Saya anak kelima. Anak kelima. Yang duanya di mana, Adek? Semuanya di Pinang. Oh, di Pinang semua. Di Tanjung Pinang. Cuman saya 2 adik saya di Batam. Ini Bu, lahirnya tahunnya, Tahun. bulan tahunnya, tanggal berapa? Bu? Semoga surprise. Iya, sampai nanti kita kasih Surprise ya. Aduh. 3 Maret Ibu ya. 3 Maret, Maret. ya, Bu. 1968. Oke. Iya. Iya, apa loh ini? Hafal Ya, loh. Ibu berapa anak? ya, alhamdulillah saya dapat ada 5. 5. 3 putra, 2 putri. Udah besar-besar semua. Alhamdulillah, yang paling kecil kelas 2 SMA, sekarang SMA 3. Oke. Ada yang nurutin jejak Ibu jadi guru? Kayaknya nggak ada. Ada yang polwan, ada Oh, yang ada polwan, perawat, ada ada saya perawat. ada keimigrasian, ada yang yang satu swasta, dia lebih cenderung ke bidang properti gitu. Nah, tinggal yang kecil ini kelas 2 SMA, SMA 3 ya, Bu. SMA 3. Dan kita tinggal mengarahkan Ibu ya, kalau Iya. mereka memang mau jadi guru ya. Ya. Sosok Ibu Iya. juga jadi guru. Tapi udah puluhan tahun. cita-citanya sih Poltekim dia. Atau ke arah ke Bapak lebih cenderung ke Polri. Bapak kan oke. dari polisi ya. Baik, amin, nanti semoga tercapai ya, Bu. Amin, ya Allah, amin. Baik, sahabat kita, ini di sesi pertama kita sudah kenal ya. Ya. Sudah kenal, sudah dekat juga sama Pak Ilham dan juga Ibu Mariani. Kita di sesi kedua ke Pak Ilham dulu. Pak Ilham, ini gimana ceritanya kemarin sempat viral? Itu karena bikin konten sih, sebenarnya kan kontennya ramai di TikTok sama di Instagram. Itu terkait kegiatanku lah selama di sekolah, kegiatan saya selama di Kegiatan Pak sekolah. Ilham jadi guru. Iya, ketika jadi guru. Jadi selain mengajar, saya juga membimbing drum band situ di sekolah, kemudian mengurus-urus hal lainnya. Bahkan hal-hal kecil seperti membuka tutup botol. Nah, itu saya masukkan juga. Jadi biar ada keunikan gitu. Emang guru kan bukan sekedar mengajar, tapi juga melakukan hal-hal kecil yang tidak terlihat terkadang seperti itu.
Ya, upload di TikTok. Dan itu banyak penontonnya. Banyak, itu lebih kurang 5 juta viewers di Instagram sama TikTok. Rata-rata ada yang komen, apa komentar mereka positif atau gimana? Dominan positif sih, alhamdulillah. Positif. Iya, alhamdulillah bisa jadi panutan juga, menjadi motivasi buat yang lainnya. Biar kalau bekerja biar lebih giat sungguh-sungguh, bukan sekedar datang pulang seperti itu. Lepas dari untuk konten, untuk anak-anaknya juga pasti lebih dekat juga ya, Iya, realitanya betul. ya, Iya. sama Pak Ilham. Saya emang deket sama siswa, senang sama siswa, dan kebetulan mereka juga enak diajak gitu kan. Dan juga kita sebelum bikin konten izin dulu sama anak-anaknya sama orang tuanya juga, karena kan nggak boleh sembarang bikin konten kan. Dan konten kita buatnya jam pulang sekolah. Oh, jam pulang sekolah Iya, ya. kalaupun Dan pas jam lagi ngajar sekolah kan ya, Bu, ya? tidak, nggak boleh. Kalaupun jam sekolah itu jam istirahat. Setelah selesai makan segala macam masih ada waktu, kita bikin konten, kalau ada bikin konten seperti itu. Pak Ilham ngajar kelas Kelas 5. Kelas 5 ya. Betul. apa, guru mata pelajaran atau guru Guru kelas. Oh, guru Jadi kelas. Kalau semua guru pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, IPA dan lain-lain. Oh, Kita semua mata guru. pelajaran. Betul, kecuali PAI, PJOK. Oh, Nah, itu guru bidang studi. artinya banyak dikuasai kalau jadi ketua kelas Insya Allah ya. ya. Apalagi guru SD kan, semua pelajaran. Ini apa yang paling banyak ditonton atau yang paling banyak dikontenin dalam aktivitas apa, Pak? Kegiatan di kelas sih, seperti apa namanya, mengajar ya. Aja. Kemudian mungkin hal-hal Apa yang lucu. membedakan antara Bapak dengan misalnya guru-guru yang lain gitu ya, di konten? Mungkin Ngajarnya gimana? saya lebih cara ngajarnya ya. Cara ngajar. Mungkin lebih santai, tidak terlalu formal dalam menyampaikan bahasa, dan juga selingin dengan candaan. Oh. Nah, iya, kemudian kita tanamkan ke siswa bahwa pelajaran contoh MTK ya, itu kan banyak siswa berpikir sulit. Ya. Kita selalu bilang, gampang kan? Nanti makin lama mereka akan terpengaruh alam bawah sadarnya. Oh, ternyata memang gampang matematika itu. Nah, itulah kita harus sering menstimulus mereka dengan hal-hal yang seperti itu. Ini ceritanya ya. Tapi awal mula dari stasiun TV nasional menghubungin gimana? Itu melalui Bulan Instagram. berapa kemarin? Itu dihubungin bulan April. Bulan April. Iya, tanggal 20-an itu Ada DM masuk. ada DM masuk. Ya, dari tim Brownies ngechat. Itu minta nomor HP. Setelah saya kasih, itu belum ada kabar lagi. Baru ada kabar di bulan Juni. Nah, Juni itu kebetulan Ada DM lagi. Ada DM lagi dari pagi-pagi Ambyar. Oke. Nah, jadi kebetulan jadwalnya juga deketan. Nah, jadi bisa berangkat sekaligus izin sekalian. Apa komunikasi ke mereka ke Pak Ilham? Kok mereka bisa DM Pak Ilham karena mereka nengok dari Betul, karena melihat konten. Jadi Konten, ya. sambil mereka nge-DM, sambil mereka nunjukin konten kita tuh yang viral tuh yang mana. ini bener nggak konten Iya, Bapak benar. gitu ya? Iya. Yang salah orang juga ya, Bu ya. Iya. Oke. Terus akhirnya dijadwalkan untuk datang. Betul, dijadwalkan pada awal Juni. Juni. kemarin berangkatnya. Baru ya, tanggal berapa? Tanggal 5 atau 4. Tanggal 5. Oh, baru ya? Baru. Dan semuanya diakomodasi dari mereka. Diakomodasi tiket Tiket pesawat, pesawat. penginapan, terus transportasi bandara ke hotel juga dijemput. Seperti itu. Dan akhirnya tayang lah ya. Tayang, betul. Nah, di sana apa yang dibahas? Ini terkait dengan keseharian Bapak juga Betul, ya. sama. Terus juga ya apa aja sih tantangan sebagai guru Gen Z dalam menghadapi siswa guru Apa tuh? muda. Apa jawaban Pak Ilham? Kalau jawaban saya, tantangan kita sebagai guru muda ya, kita satu sisi harus dekat sama murid, tapi satu sisi kita harus menjaga wibawa. Jangan sampai kedekatan kita membuat siswa tidak menghargai kita. Ya, ya, Nah, itu yang harus kita kontrol, bagaimana tarik ulurnya lah. Oke. Terkadang kita harus tegas, terkadang kita harus bisa memanjakan mereka, dekat sama mereka. Nah, itu tantangannya. Dan akhirnya gimana dengan cara Bapak mengajar gitu dari siswanya menerima dan juga mereka juga tentunya berprestasi Iya, juga ya. alhamdulillah. Dan juga kalau misalkan kita udah mau marah, mereka udah tahu duluan kenapa kita harus marah. Udah tahu mereka kita gimana mau marahnya kan. Jadi tanpa kita harus marah, cukup bersikap sedikit tegas, mereka udah ngerti. Tapi ketika kita santai, mereka juga deket, santai, humble, seperti itu. Jadi teman tapi tetap ada batasan. Ada batasan, betul. Oh, ini guru. Guru, Ya. betul sekali. Luar biasa. Berarti kemarin di pagi-pagi Ambyar sama di Brownies, ya. betul. Dengan temanya sama. Agak sedikit berbeda. Oke. Kalau kalau di pagi-pagi Ambyar kan mungkin lebih ke tantangan sebagai guru Gen Z. Oke. Kalau di pagi-pagi Ambyar itu lebih ke kedekatan sama siswa. Oke. Itu dia. Baik. Gimana caranya Bapak mendekati tadi penjelasan di sana? Itu lebih kurang apa ya, kita welcome aja sih. Saya terbuka kepada siswa yang mau dekat sama saya, nggak apa-apa, ayo dekat, masalah. Asalkan tahu batasan, lebih kurang seperti itu. Baik ya, luar biasa.
Ini dari gurunya. Dan ini tentunya juga peran ada juga dari ibu sekolah kepala ya, sekolah, dari benar. kepala sekolah. Ibu Mariani gimana Bu? Melihat dari Pak Ilham. Pertama, alhamdulillah saya bisa bekerja sama Pak Ilham di sekolah gitu ya. Saya selagi hal-hal yang positif yang dilakukan oleh guru, saya mendukung gitu. Karena apapun dalam kegiatan sekolah, biasanya guru-guru saya ini komunikasi terlebih dahulu. Jadi mereka nggak langsung mengambil sikap saya begini. Bu dikabarin juga bahwa mau berangkat Ibu Iya, ya. dikabarin, cuman saya ingetin aja hati-hati apakah ini Benar. benar gitu. Ya kita kan nggak tahu nih ini zaman ya. Kalau setelah Pak Ilhamnya udah Bu benar ini tiket pesawatnya. Itu malam dikabarin. Ya alhamdulillah doa saya mudah-mudahan lancar di sana gitu aja. Sama Pak Ilham kan, ya terus bangga gitu. Ini Bu nonton juga sama anak Sempat juga didadahin tuh ya. sama si Ruben. Ada video call juga sama Ibu ya. Iya, tersebut juga sama si Ruben ya, Ruben, sama Bu iya. Ayu ya. Iya. Alhamdulillah kita bangga juga lah salah satu guru dari Batam bisa diundang ke Brownies ya. Iya. Karena nggak semua kan bisa diundang ke Brownies. Nah, saya saran untuk saya ya seperti itulah guru-guru jangan hanya monoton di dalam kelas, tapi kembangkan ilmu yang mereka dapat. Coba bagaimana berinteraksi dengan siswa itu. Bukan lagi guru tuh terkenal dengan guru yang cuman datang ke kelas, cuman ngajar, habis itu selesai, tidak ada feedback untuk yang lainnya. Apalagi udah sekarang ini udah zaman tidak lagi yang seperti dulu-dulu, banyak perubahan, banyaknya bagaimana menjadi seorang guru, dia juga bisa menjadi seorang sahabat buat anak-anak. Dia juga bisa menjadikan seorang orang tua yang bisa menasihati anak-anak didiknya, sehingga anak-anak ini benar-benar terkesan untuk dia dari sekolah, dia pulang ke rumah walaupun dengan waktu yang terbatas, tapi ada cerita dia buat orang tua. Itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman saya ke sekolah. Itu Pak Mariani terlepas dari Pak Ilham viral kemarin di sosial media, di televisi Bu ya. Ini kesehariannya memang di sekolah gimana kalau Ibu melihat sosok dari Pak Ilham? Iya, saya Katanya banyak juga yang keahlian yang dia pinter ini ya Bu ya. Pertama kali Pak Ilham itu di sekolah hari itu 17 Agustus tahun 2024. Beliau sudah bisa melatih anak-anak marching band. Jadi Marching kita band. Agustus itu sudah menggunakan marching band yang diajar oleh Pak Ilham dan dibantu sama Ibu Elita yang bantu ya, sama guru-guru yang lain dibantu ya pionikanya. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama guru-guru dengan Pak Ilham. Kemudian pernah juga ada pertandingan senam ya Pak Ilham ya. Betul. Hari itu kita pernah tanding senam tingkat Kota Batam di SD Kartini. Nah, karena Pak Ilham juga yang bimbing, Pak Ilham ini karena konten kreatornya kan keren Pak. Nah, jadi alhamdulillah anak kita megang juara 1 juga di Kartini. Nah, dan guru-guru saya yang lain alhamdulillah masing-masing punya potensi masing-masing. Kemudian pramuka juga katanya Bu ya. Iya. Pramuka juga Pak Ilham. Pramuka alhamdulillah kemarin diundang di Singapura ya Pak Ilham ya. Diundang di Singapura karena mungkin speaknya juga bagus. Kemudian banyak yang dilakukan oleh Pak Ilham. Beliau juga sebagai guru pengganti di universitas gitu ya, LB ya. Nah gitu. Jadi banyak yang bisa dibuat Pak Ilham selain dia adalah seorang guru. Tapi dan ini juga teman-teman yang lain itu juga terinspirasi. Alhamdulillah kawan-kawan yang lain guru-guru. Kebetulan saya di sini di 09 ini gurunya semuanya masih muda-muda Pak, masih di atas 40-an aja. Ada berapa banyak Bu? Alhamdulillah guru saya 54 semuanya. 54. Semuanya ada pegawai semua Ibu ya? Masih ada yang terkait TU masih masih honor dia. Dan intinya mereka memiliki prestasi yang masing-masing ya Bu ya? Alhamdulillah kami baru-baru ini dapat kayak atletik kita juara 1 di tingkat kota. Kemudian seni kriya kita juga pernah juara 1 di tingkat kota. Itu ada gurunya masing-masing. Jadi ada guru, ini sesuai bidangnya, ini kesini anaknya. Ini sesuai gurunya, ini anaknya gitu. Ala Pak Ilham begini. Dan mereka tidak berdiri sendiri, ada timnya. Dari tim A, tim B, tim gitu. Alhamdulillah kita bisa membuktikan dengan adanya juara umum nih. Alhamdulillah 2024 kami juara umum. Alhamdulillah, terima kasih. Ini terbaru ya Bu ya? Juara murid. umum O2SN dan RS2N 2024. 2025 Bu? 2025 baru ya. Baru ya. Alhamdulillah. Ini kan bukan perjuangan saya sendiri. Ini tidak terlepas dari guru-guru, siswanya, wali muridnya, komitenya.
kita bersatu. Walaupun kita siswanya banyak, tapi tetap semangat, gitu. Tetap berkarya, tetap positif yang kita tampilkan keluar. Jangan ngeluh dengan siswa yang banyak, itu kita nggak pernah ngeluh. Saya tidak pernah mengeluh dengan siswa saya yang banyak. Banyak cara saya, banyak cara guru saya, anak-anak untuk bisa tetap berkreasi. Nah, ini juga salah satunya menjadi motivasi ya Pak Ilham ya. Bagi guru-guru khususnya di SDN 009 Batam Kota dan juga tentunya di secara umum di Batam dan Kepri ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ingin Ibu sampaikan ke guru-guru yang di luar sana, silakan Bu. Ya, harapan saya kepada Bapak Ibu guru, jadilah guru yang disenangin anak-anak, bukan hanya sekedar penerapan pembelajaran, tetapi masih banyak inovasi-inovasi yang Bapak Ibu bisa buatkan sehingga anak menjadi anak yang cerdas, ya, sesuai dengan program pemerintah 7 kebiasaan anak hebat. Baik, luar biasa ya Bu ya. Tidak terasa Bu, kita masuk ke sesi ketiga ya. Ini ada 2 artikel yang sudah disiapkan sama tim podcast tamu kita, tapi artikelnya untuk Pak Ilham ya. Nanti kata-kata motivasinya dari Ibu. Saya bacakan ya Pak Ilham ya. Ini artikel yang pertama. Guru muda di Batam inspirasi Gen Z dengan 11 pekerjaan sampingan. Iya. Iya, lebih Benar. kurang. Benar artikelnya. Iya, betul. Apa-apa boleh di-spill ini 11 pekerjaan sampingan. Yang pertama pastinya guru ya. Guru. Selain guru juga saya itu dosen LB di salah satu kampus LB, itu dosen terbang. Jadi mengajar ketika ada jam mata kuliah saja. Nah, kemudian yang ketiga juga pembina pramuka. Itu kalau pembina pramuka itu ada di sekolah lain juga, di SDIT Darul Falah juga termasuk. Kemudian juga melatih color guard. Color guard itu benderanya drum band. Di mana? Di Darul Falah juga ada. Kemudian yang kelima ada dancer. Oh, iya. Berarti Bapak pandai juga ini. Bu, nanti kapan kita ini Bu ya. Terus Pak? Kemudian videografer. Wah, ya, kemudian ini teman-teman ini harus belajar juga nih Bapak ini. Saya harus belajar justru. Kemudian content creator, tentunya affiliator. Kemudian apa lagi ya? Adalah lagi beberapa lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebut satu-satu, lupa juga. Nah, ini Bapak ajarkan juga ke anak-anak. Iya, tentunya. Bapak Contohnya seperti marching band saya ajarkan di sini. Kemudian kalau kita jadi petugas upacara kelas kita melatih paskibranya, dan budi pekerti kita juga melatih seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Memang benar tadi kadang-kadang Ibu memang benar-benar multi talenta ini Pak. Multi talenta, insyaallah. Amin. Satu lagi ini artikelnya ya Pak. Ini saya ambil artikel dari komentar ya, komentar di Google ini. Ini dari Bu Nani, katanya bismillah, seorang guru generasi Z SD 009 Batam Kota yang kreatif dan multi talenta. Pertanyaannya kok bisa katanya. Gimana coba bisa dijelaskan Pak? Kok bisa? Ya, kok bisa itu tuh 11 yang sampingan tadi. Kok bisa multi talenta? Gimana? Sebenarnya itu harus dari pengalaman masa lalu. Jadi nggak bisa instan kita bisa ngerjakan 11-nya. Ada proses yang ngebentuk kita. Jadi dari sekolah aku tuh saya tuh udah terbiasa ngikutin berbagai macam kegiatan. Kemudian organisasi. Maksudnya dari sekolah pas Bapak di honor ini sebelum dari ini ya? menjadi siswa. Dari situ. Iya. Ketika menjadi siswa, ketika sekolah kita udah terbiasa ikut kegiatan, ikut dance, ikut kegiatan pramuka segala macam. Di kampus juga organisasi, jadi panitia. Jadi itu juga yang ngebentuk karakter kita. Akhirnya kita terbiasa ngehandle beberapa hal. Nah, kemudian juga orang tua saya juga ngedukung apa yang saya lakukan, disupport lah intinya seperti itu. Dan akhirnya jadilah seperti ini, bisa melakukan beberapa hal, kemudian melakukan hal yang kita sukai, nah, seperti itu. Pokoknya instan ya Pak ya? Iya, tidak instan, ada proses pastinya. Nah, artinya Bapak mungkin SD dulu berprestasi juga kali ya? Kalau SD, pasti kalau nikmat dari ini ya Bu. SD, SMP, SMA ya Bu ya. Baik Pak, ini terakhir ini ya. Terakhir selama ngajar, baik kemarin dari 2018 mulainya ya, sampai sekarang di SD 009, apa mungkin yang kesan yang tidak bisa Bapak lupakan dengan itu selama mengajar berhadapan dengan siswa-siswa Pak? Kesannya ya setiap tahun ditinggal siswa sih, itu yang bikin sedih. Karena kan siswa kan ada yang naik kelas, ada yang lulus. Karena Bapak benar-benar deket ya? Iya, betul. Karena emang sesayang itu emang, karena bukan sekedar mengajar, itulah kita membentuk hubungan yang
lebih dekat. Emosional yang Jadi ketika siswa itu mau naik kelas ataupun lulus, itu terasa sekali. Bapaknya sedih, siswanya juga ikut kesedih. Iya, gitulah lebih kurang. Dan ini baru saja kemarin ya pelepasannya. Yang kelas Kelas 6. enam. Saya kan ngajar kelas Iya. 5. Oh, kelas 5. Nah, sebentar lagi nih pelepasannya Iya, kan iya. kelas 6. Berpisah juga meskipun satu sekolah, tapi berpisah juga akan. Karena itulah ritmenya ya Pak ya. Iya, Kita dapat ritmenya. lagi siswa kelas 5 Jumpa lagi yang baru, adaptasi lagi, nanti sedih lagi. Baik, Seperti itu. ini luar biasa sudah dijawab ya. Iya. Bu Mariani selaku kepala sekolah Bu. Ini mungkin apa tantangan atau juga perkembangan ke depannya Bu untuk SD 009 Batam Kota Bu. Silakan Bu. Jangan berbangga hati di belakang di saat ini, tapi tetap terus berkarya, tetap terus maju ya. Kalau yang namanya kita maju itu kalau nggak ada tantangan itu nggak tempahan namanya. Nah, tetapi semua bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Nah, kemudian tunjukkan bagaimana cinta kita terhadap sekolah, cinta kita terhadap bangsa ini, terhadap daerah khususnya Kota Batam kita ini, ya generasi-generasi ini adalah titipan dan kita sudah bersumpah bahwa kita akan menjadi seorang guru buat anak-anak dan sebagai pengganti orang tua kedua buat anak-anak. Jadi kalau seandainya anak-anak di sekolah itu tidak kita kaitkan lagi dengan siapa, tapi dia adalah anak didik kita yang memang tugas dan kewajiban kita bagaimana membawa anak didik kita ke masa ke depan yang lebih cemerlang. Itu. Jadi tidak hanya vakum. Satu, jangan berbangga, terus berkarya, tidak berharap untuk dipuja-puja, tapi lillahi ta'ala kegiatan atau inspirasi yang kita punya dapat kita berbagi ke teman-teman, kemudian kita berikan kepada anak didik kita. Mungkin itu saja. Luar biasa. Dengan guru-guru yang berkualitas nanti akan mengeluarkan Insya siswa yang Allah, berkualitas. mudah-mudahan apa yang kita buat menjadikan amal buat kita itu aja. Amin. Amin. Bu Mariani, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Luar biasa, Bapak. sangat menginspirasi ini Luar narasumber ya. biasa. Bu Mariani, Kepala Sekolah SDN 009 Batam Kota, dan juga Pak Ilham Ramadan ya Pak. Betul. Ya. Guru viral. Semoga nanti kami tunggu nanti viral-viral selanjutnya Ya, insya yang Allah. tentunya yang inspirasi dan Ya. juga memotivasi. Ya, betul ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ilham, Ya, Bu terima kasih. Mariani ya Bu ya. Sama-sama, Bapak. Demikian sahabat kita, luar biasa ini perbincangan di podcastnya tamu kita di edisi siang hari ini. Dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang menginspirasi dan juga memotivasi. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.